Mari kita lanjut. Kita sudah masuk min khasais ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi dari iman kepada utusan-utusan Allah, mengerucut kita beriman kepada baginda kita Rasulullah sebagai nabi terakhir, utusan Allah, manusia paling mulia sepanjang kehidupan umat manusia itu sendiri sampai hari kiamat. Maka konsekuensi logisnya juga kita kecipratan, Pak, kecipratan kemuliaannya. Kemarin sudah kita bahas beberapa keunikan atau beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita adalah ummah Rabbaniyah, umat yang serba Allah, ya. Segala sesuatunya kita bersandar kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memilih kita, dan memilih kehormatan ini, kemuliaan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika ja'alnakum, kita semua ini ummatan wasatan litakunu syuhada 'ala nas. Apalagi ayat yang sangat familiar di telinga kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia secara keseluruhan ini. Jadi memang kita ini, Pak, yang memilih kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukurlah kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua sudah kita juga bahas, ummatun wasatiyatun, umat yang moderat, umat yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama, umat yang kemudian agama kita ini agama yang semua kita bisa melaksanakannya, merasakan nikmatnya, dan merasa bangga dengan agama yang sangat mulia ini yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya jamaah sekalian, umat Islam ini umat yang paling toleran, Pak, umat yang paling moderat, umat yang tengah-tengah jamaah sekalian. Tidak berlebihan, tidak ekstrim, tapi juga tidak terlalu loyo. Jadi kalau ada, dan ini sudah diakui oleh dunia ma'asyarul muslimin, kalau ada sekelompok umat Islam kemudian menghancurkan sana, menghancurkan sini, ngebom sana, ngebom sini, bunuh sana, bunuh sini, itu kita perlu pertanyakan akan pemahaman umat yang seperti itu. Agama kita agama yang luar biasa. Masih ingat, Pak, kajian saya dalam Sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ini sampai dalam kondisi perang pun, sebelum memulai perang, berhadapan secara fisik, Nabi mesti menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib, menyuruh kepada Umar bin Khattab, menyuruh kepada pamannya Hamzah sebelum beliau meninggal dunia, wafat itu syahid, dan beberapa sahabat-sahabat kepada Khalid bin Walid, sebelum perang tawarkan dulu indahnya Islam ini, aslim taslam. Udah, daripada perang kayak gini, perang ini, Pak, nanti resikonya, dampaknya mati, ya kan? Manusia, Pak, dibunuh, gimana apa? Ya, hidup bertahun-tahun, begitu ada perang terus mati begitu saja, kan eman. Dan Nabi tidak menginginkan itu. Tapi kalau kemudian mereka memaksa, harus kita lawan jamaah sekalian. Dan Allah memotivasi kita, karena kita sedang ingin mati dalam kondisi mempertahankan agama yang sangat wasatiyah seperti ini. Nah, saudara, dikatakan Rasulullah sampaikan dulu, kalau dia masuk Islam tidak ada perang, kita bersaudara. Bahkan nanti kebiasaan-kebiasaan mereka memegang jabatannya tetap jalankan. Yang penting hukum Allah, hukum Islam, jalankan di situ. Tidak mentang-mentang, Pak, nanti begitu berkuasa, maunya menguasai Mesir, menguasai Yaman, menguasai Irak, menguasai Eropa segala macam. Nanti umat Islam kemudian jadi pemimpinnya, tidak juga. Karena kita juga tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan di situ. Tetap kau jalankan, yang penting hukum-hukum agama ini, Islam ini, kalian tegakkan. Lihat, Pak, agama kita, ma'asyarul muslimin. Dan sekarang, Pak, jadi tontonan dunia, ya, betapa dahsyatnya, betapa arogannya Zionis ini, Pak. Terus di backup penuh, dibantu penuh oleh negara-negara besar Eropa dan Amerika sendiri, jamaah sekalian, katanya itu bapaknya demokrasi, ya, bapaknya HAM, yang selalu menjaga nilai-nilai moral dan keadilan. Coba lihat sekarang angka kematian di Gaza, Pak, sudah 35.000 orang. 35.000, Pak.
bukan ratus ya, 35.000 orang manusia Pak. Macam sana ini kita di sini tidak nyampe 100 Pak, 100 kurang lebih ya. Kita ada, coba bayangkan Pak, ini nyawa 3.000 apa 35.000 loh Pak. Melihat orang mati sekaligus 10 orang saja sudah kita, gimana hati kita jamaah kalian, dan dibantai begitu saja. Jadi sekarang targetnya memang Gaza itu siapa mau diluruskan Pak, ada Gaza lagi, jadi merupakan bagian dari kesatuan dari Israel itu sendiri, bayangkan. Dan Allah punya cara ma'asyar muslimin ya. Sekarang saya baca tadi pagi ini justru beberapa pejabatnya sudah mulai gelisah dan meminta untuk memberhentikan perang ya. Netanyahu tetap berhenti perang dan Amerika juga mensyaratkan berhenti perang, ada gencatan senjata kalau semua tawanan itu dibebaskan ya. Kata siapa, kata para pimpinan pejuang mujahidin di Gaza itu, ya berhenti dulu perangnya, keluar dulu saudara, Anda keluar dari bumi kami serahkan tawanan nanti, dan kami, dan tolong tidak hanya itu jamaah sekalian, selesaikan kerusakan yang ada. Wajar kan Pak seperti itu. Kalau ada yang mengatakan kenapa 7 Oktober para mujahidin memulai menggempur Israel, lalu tahun sebelumnya bagaimana gitu, bulan sebelumnya bagaimana. Ini kemudian, nah ini kan perang Pak, dalam kondisi perang seperti itu kan ada kejutan-kejutan seperti itu. Begitu memang ini Pak meludahi muka Amerika, muka Eropa, muka kecanggihan teknologi Israel yang katanya terkuat di Timur Tengah Pak. Coba itu sampai dalam perang 7 Oktober Pak, ratusan tawanan perang sekarang ada di dalam Gaza aja Pak, dan sampai sekarang tidak ketahuan di mana itu. Ya, itu cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama kita jemaah sekalian agama yang wasatiyah. Ya, Anda yang mau damai, kami ya damai, tapi dengan syarat-syarat yang sudah jelas. Sebagaimana Rasulullah juga Pak dalam perjanjian Hudaybiyah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saudara, inilah kekhususan umat Muhammad. Yang kedua adalah ummatud dakwah. Tolong, ini kita Pak punya misi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita semua terlibat dengan dakwah yang sangat mulia ini. Tadi sudah saya katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kapan itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kita semua Pak terus menerus selalu mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan semuanya kita terus menerus tidak bisa membiarkan kemungkaran, harus kita cegah. Terus tambah lagi watu'minuna billah, dan terus menerus selalu menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah ini Pak bukan tugasnya ustadz. Ya ustadz memang paling banyak ya, karena dia sudah memproklamirkan dirinya, menyampaikan, menunjukkan saya ini ustadz, saya ini kiai, saya ini mubaligh dai. Ya jelas Pak jamaah sekalian. Tapi sebenarnya ini semua kita minimal sampai berdakwah di tengah-tengah rumah tangga kita, berdakwah kepada istri kita, berdakwah kepada anak-anak kita, berdakwah pada tetangga kanan kiri kita, sahabat-sahabat di kantor kita Pak. Warnai semua dakwah ini indahnya Islam, agama kita, kalau sampai ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah ummatun wahidatun, umat yang satu Pak ya. Kita umat yang kompak, umat yang tidak boleh bercerai-berai jamaah sekalian. Makanya kalau kita ingin tetap berada dalam kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada pertikaian di antara kita. Ya, walaupun mulus dada Pak ya kalau melihat dunia sosial media kita ini ya. Terakhir hal-hal yang sepele-sepele Pak diangkat sampai saling mengkafirkan antar mubalik, antar dai jamaah sekalian. Kayak tidak masuk akal ya. Ya, apa tidak bisa Pak? Padahal Allahnya sama ya, Nabi-nya juga sama, kitab sucinya juga sama, hadisnya pun juga sama, kiblatnya pun arahnya juga sama Pak. Kenapa kita kemudian harus perbedaan sebuah keniscayaan Pak? Orang sampai semua berbeda di sini ya, ya kan? Coba lihat Pak wajah sampai sama lain sama semua. Nggak bisa juga Pak. Lagian kalau sama bingung juga. Saya manggil Pak Fuad, di situ ada Fuad juga sama, ada Fuad yang mana bingung nih Pak Fuad, satu Fuad dua repot juga Pak.
Memang berbeda-beda dengan perbedaan itu sebuah keniscayaan, tapi jangan sampai kemudian sampai kepada perselisihan, pertikaian, permusuhan. Saya sering menyampaikan Pak ya, namanya. Nah kita ini Pak, mohon maaf, saya di Surabaya ini, Jawa Timur, sampai dikenal ada 3 serangkai di Dewan Syariah, itu saya, Ustadz Agung, Ustadz Muzaffar, baik di sini, di Al-Asad, di Al-Falah, mana lagi di Al-Hikmah juga ya. Kadang tidak rujukannya pada tiga kita ini Pak. Saya dengan pendekatan tazkiyah, pendekatan parenting, pendidikan anak, Ustadz Agung pendekatan fikih murni, Ustadz Muzaffar pendekatan dakwahnya gitu. Kita saling melengkapi. Nanti ada masalah-masalah yang kadang-kadang kita bertiga Pak tidak ketemu. Pendapat saya begini, pendapat Ustadz Muzaffar begini, pendapat Ustadz yang di sini ya Mas, tidak ketemu. Tapi kita saling toleransi Pak. Ini ranah perbedaan dalam masalah-masalah fikih muamalah. Fikih muamalah ma'asyar muslimin. Ya. Termasuk juga dalam urusan apa, kayak kemarin contoh ya, kalau boleh saya simpulkan sedikit, saya angkat sedikit di sini. Dalam masalah fikih penyembelihan korban. Ya. Penyembelihan korban Pak. Itu korban itu harus orangnya muslim pasti. Ya kan? Masa orang kafir menyembelih jamaah sekalian, tidak sah sembelihannya. Terus orangnya berakhlak, ya pasti kita berharap. Cuma kalau semua Pak kemudian salatnya tepat waktu, ahli salat gitu, apalagi hari tahajud juga Pak, turun menyembelih nggak ketemu, ya. Terus korban tuh Pak ratusan, ribuan, ya nggak selesai Pak. Terus masing-masing kita kadang-kadang membanggakan inilah korban terbaik kita. Kenapa? Ahli salat gitu. Kalau kemudian sampai kemudian penyembelihan yang kemudian yang nyembelih tidak salat, tidak sah korbannya. Lagi apa ini Pak? Kita bertiga berdebat masalah ini. Ini kan masalah perbedaan pendapat ma'asyar muslimin. Ya. Meninggalkan salat bagaimana ini? Ada orang meninggalkan salat karena dia mengingkari perintah salat. Ini Pak yang kemudian sama. Tidak sah korbannya Pak, karena dia kafir. Tapi kalau ada salat karena tahawunan Pak, karena malas, ya, karena rombongan hawa nafsunya, dia masih mengakui itu perintah wajib, cuma dia malas, kan ada Pak. Kadang-kadang juga menimpa pada kita Pak ya. Subuh kadang-kadang 6:30 gitu, keasikan tidur, suka-suka menimpa pada kita. Terjadi apa tidak? Apa kita dianggap kafir jamaah sekalian? Makanya dalam akidah tauhid yang dinamakan Pak kufrun duna kufrin, kafir tapi tidak keluar dari agama ma'asyar muslimin. Yang mana ini ma'asyar muslimin? Ini konsekuensinya kita kaji Pak, konsekuensinya kenapa kok hanya korban saja? Nanti konsekuensinya kalau mengkafirkan Pak dalam urusan warisan bagaimana? Tidak hanya korban ya. Orang kafir warisannya tidak dapat. Nah, kenapa kok hanya korban saja dipermasalahkan jamaah sekalian? Inilah indahnya perbedaan jamaah sekalian. Bagi yang berkeyakinan begitu silakan, yang berkeyakinan sah ya silakan. Yang tidak, yang perlu kita pertanyakan, yang tidak mau berkorban itu Pak. Ya, tidak mau menyembelih kambing, tidak mau menyembelih apa? Menyembelih sapi, tapi berdebat di bab seperti itu, ujung-ujungnya tidak mau berkorban jemaah sekalian. Na'udzubillah. Ini masalah-masalah kita Pak, umat yang satu. Ini pendapat antum begitu, ahlan wa sahlan. Pendapat ini begitu, ahlan wa sahlan. Termasuk juga urusan musik sekarang ya. Ini panjang lagi saya tidak mau masuk Pak di bab ini. Saya selalu bicara tazkiyah saja lah Pak ya. Itu capek masuk di bab seperti ini. Kemudian hasilnya apa Pak? Mengenang-enangan. Orang kalau udah berdebat Pak, pasti di ujung-ujungnya syahwat yang dominan Pak. Apa? Keinginan menang. Kalau kalah merasa malu Pak. Jarang orang berdebat kemudian berangkat dari ketulusan dia, dari keikhlasan dia Pak. Kalau ikhlas Pak, niat berdebat mencari kebenaran, nanti begitu saya berangkulan Pak satu sama lain. Ini pendapat antum, ini pendapat saya. Kita tidak mengadakan lakum mulia, ini ada boleh untuk orang kafir Pak ya. Lana amalan juga tidak boleh. Ini pendapat antum, ini pendapat saya. Kita wastabiqul khairat. Mana yang terbaik? Nanti Allah akan mengukur sejauh mana pendapat kita mana yang baik. Kebenaran itu mutlak, nanti yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo Pak, saya berharap kita umat Muhammad ini di malam ini saya menekankan tidak boleh kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi apa? Jami'an Pak. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah ini bersama-sama. Tidak boleh dewi-dewi Pak. Apalagi kemudian mengkristal Pak, merasa yang paling baik. Waduh, yang lainnya tidak baik Pak.
Lagian kalau paling baik Pak, dia paling benar, masa mau masuk surga sendirian juga Pak? Kan enak juga Pak. Halo, surga Pak diisi satu kelompok, kira-kira enak enggak? Gak enak Pak. Justru enaknya kalau kita semua ini bersama-sama Pak, bernostalgia nanti ya. Insya Allah Pak, duduknya kita di sini Pak, ketemu lagi di surga jamaah sekalian. Saya ngomongin saya nih Pak, kalau nggak ketemu saya Pak ya. Mana Ustaz Rehim yang setiap Senin malam ada, kok tidak ada gitu? Cari Pak. Ya, saya pun juga akan mencari wajah-wajah jenengan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah lah. Kita semangatnya ke arah bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk sekarang poin berikutnya yang kedua. Selain keutamaan-keutamaan besar seperti itu, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah digambarkan pula ma'asyal muslimin tentang kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah mengatakan Pak, mengapresiasi kita semua. Allahu Akbar, innakum tatimuna sab'ina ummah. Kalian semua ini yang menyempurnakan 70 umat yang ada di dunia ini. Antum khairuha. Kalian semua ini adalah sebaik-baik umat ini. Wa akramuha 'ala Allah, dan paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau baca hadis ini Pak, tunjukkan izah kita Pak. Saya kalau ke Eropa Pak, walaupun ganteng-ganteng kulit itu Pak ya, dasinya rapi-rapi, kantongnya bersih-bersih, tetap saya paling mulia. Tunjukkan izah kita Pak, harga diri kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum khairuha, kalian semua paling baik di antara mereka. Wa akramuha, paling mulia lagi Pak. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat ummati khairul umam. Allah telah menjadikan umatku ini sebaik-baik umat yang ada. Hadis riwayat Hudzaifah, fuddilat hadhil ummah ala sa'il ummah, di antara sekian banyak umat-umat yang ada, yang paling diutamakan oleh Allah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, mari kita lihat Pak, apa yang Allah tampakkan fenomena kebaikan dan keutamaan di dunia Pak untuk kita semua. Yang pertama, langsung tiga poin Pak, dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada kita. Hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, kata Nabi, fuddilna 'ala nas bi thalath. Kami, aku nabimu dan engkau semua umatku ini, kita semua ini Pak, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat secara keseluruhan ini karena 3 perkara. Yang pertama apa? Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika. Saf sampean Pak ketika salat itu persis sama seperti mana safnya malaikat ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya sampai kalau salat jamaah sekalian harus rapi betul ya. Dia sampai nanti Pak dimuliakan oleh malaikat. Saya fenomena juga, mohon maaf ya, saya menyampaikan di sini ya. Ini Ar-Rahmah ini kadang-kadang juga softnya kurang rapi Pak. Menyentuhkan bahu dengan apa? Dengan bahu. Kalau urusan kaki Pak, ini khilaf di antara ulama. Saya toleransi betul dalam urusan kaki. Ya kaki ini kadang-kadang Pak, kaki sentuh kaki itu idealnya ya, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Ya, tapi kan tidak semua orang ingin menyentuhkan kakinya Pak ya. Bagi tahu kaki sebelahnya banyak korengannya Pak, banyak lukanya jamaah kalian, atau banyak panggungnya juga Pak, repot juga. Ya, makanya konsep kasih soft ini jamaah sekalian, ini sudah saya bahas Pak ketika beriman, bahas iman yang kedua apa? Al-iman bil malaika, malaikat Pak suka kerapian, suka yang wangi-wangi. Maka soft kita jamaah sekalian, kita soft Pak, rapikan bahu dengan bahu itu minimal Pak. Kalau urusan kaki itu masih Syekh sampai Syekh Al-Khunis ya, ulama yang cukup dikenal sekarang di Saudi itu, kalau kaki masih khilaf, tapi kalau bahu harus nyentuh, jangan sampai ada gang malaikat apa setan apa namanya tinggal di situ Pak, mengisi kekosongan saf itu. Sentuhkan bahu dengan bahu. Adapun kaki ya silakan, mau nyentuh boleh, tidak nyentuh juga tidak apa-apa, yang penting bahu dengan bahu nyambung jamaah kalian. Ini yang tidak sekarang Pak, kaki sama kaki sama-sama lebar Pak, baunya jauh jamaah kalian gitu. Apa ya? Ada Pak ya, ada seperti itu. Ayo kita saling kalau ingin kemudian dibesami oleh malaikat Allah dan sampai disamakan dengan malaikat-malaikat Allah, kata Nabi,
Salah satu yang membuat kita di dunia diberikan kebaikan dan disamakan dengan malaikat, ju'ilat sufufana atau sufufuna ka sufufil malaika. Saf kita sama dengan safnya malaikat. Yang kedua apa? Wa ju'ilat lal ardu kulluha masjidah. Allah jadikan semua bumi yang Allah ini jamaah kalian masjid bagi kita, Pak. Jadi sebenarnya salat di mana saja, Pak. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat jamaah sekalian, karena semua bumi itu suci bagi kita. Ya, itu masjid bagi kita jamaah sekalian. Jadi apalagi ada masjidnya, Pak. Ya, sudah jelas masjid, ya kita pasti kita utamakan. Andai kata sampai bepergian, Pak, tiba-tiba tidak ketemu masjid, ya sudah. Saya dulu ketika di Timur Tengah, di Saudi jamaah sekalian, ketika safar dari Riyadh ke Jeddah, Riyadh ke Madinah, Riyadh ke Mekah jamaah sekalian, kadang-kadang waktu dulu sudah masuk pada ketemu masjid, ya sudah, meninggalkan mobil, pakai kompas di mana arah kiblat, kita salat. Itu bumi Allah, jadi suci bagi kita. Kalau agama lain, Pak, agama lain nggak bisa, Pak. Harus ibadahnya tetap harus kemana? Ke kuil-kuilnya mereka, Pak, tempat ibadahnya mereka. Kita di mana saja boleh jamaah sekalian. Ya. Rasulullah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Waju'ilat turbatuha tahuran idalam tajidil ma. Bahkan tanahnya pun suci bagi kita. Kalau kita tidak mendapatkan air, sudah apa? Tayamumnya. Dan semua tanah selama dia kering itu suci bagi kita, ma'asyar muslimin. Indahnya agama kita ini, Pak. Ya, tidak ketemu air, tidak repot-repot. Tayamum. Begitu tayamum dilihat ayat, batal tayamumnya, Pak. Langsung kita apa? Pakai air jamaah kalian. Tidak ada yang susah bagi agama kita, Pak. Ini indahnya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat apa? Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Masya Allah. Sampai Jumat ini, ma'asyar muslimin, begitu mulianya. Di dalam Al-Quran diberi surat namanya surat apa? Surat Jum'ah. Tidak ada surat Sabtu, ya. Surat Ahad tidak ada juga. Surat Senin tidak ada juga. Surat Selasa, Pak, Selasa tidak ada juga. Rabu, Kamis tidak ada. Al-Jum'ah. Ini menunjukkan hari Jumat hari istimewa bagi kita. Al-Yaumul Lana. Memang kata Nabi, hari ini Jumat hari kita semua. Wa ghadan lil Yahud, besok harinya orang Yahudi, hari Sabtu. Wa Nasara ba'dal ghad, sementara umat Nasrani sudah Sabtu, hari apa itu? Ahad. Kita, Pak, Jumat. Di hari Jumat itu, ya akhi, dari mulai maghrib, Pak, masuk maghrib, Kemis sore itu, Pak, menjelang apa? Matahari matahari terbenam, itu sudah masuk malam Jumat, sudah jamaah sekalian. Itu sejak malam itu, Pak, sampai ketemu maghrib berikutnya, doa sampai, Pak, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Di hari Jumat, kata Nabi SAW, Adam diciptakan. Di hari Jumat, Adam dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari Jumat, Adam juga diturunkan dari surga karena makan buah khuldi itu, jamaah kan. Di hari Jumat terjadinya hari kiamat. Di hari Jumat dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar nanti, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari Jumat pula perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku, karena salawat pada hari Jumat itu langsung sampai ke telingaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, hudina il jum'ah wa adallallahu anha man kana qablana. Allah telah berikan hidayah kepada kami, ya, untuk berjumpa dengan hari Jumat. Makanya, ya akhi, kita ketika masuk hari Jumat, Pak, tidak mau asal-asalan, ya. Termasuk juga ketika ke masjid, Pak. Makanya salatnya pun, Pak, beda dengan salat kebiasaan kita setiap hari, jamaah sekalian. Zuhur setiap hari, Pak, cukup salatnya 2 rakaat karena sebelumnya ada nasihat pekanan, ya. Makanya, Pak, khutbah dengan salat itu satu kesatuan. Jadi kalau ada datang Jumatan, jamaah sekalian, kemudian dia tidak mendapatkan khutbahnya, Pak, tidak sempurna Jumatnya itu, jamaah sekalian. Apalagi juga datang, Pak, sudah terlambat 1 rakaat juga. Terus cari apa Jumatan, jamaah sekalian, gitu. Makanya bahasa Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, apa kata Allah? Fas'au. Apa fas'au, Pak? Suruh bersegera, lari, Pak. Sa'i, fas'au.
saudari, bersegera bercepat-cepat untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Tutup rumah tokomu itu. Selesai sudah pekerjaanmu itu. Yang main komputer Pak, tutup komputernya itu jamaah sekalian. Laptopnya tutup jamaah sekalian. Selesai, ini Jumat. Seharusnya Pak jam 11 sudah di Jumat. Sampai berebut Pak di saf pertama kata Nabi. Andai kata tahu umatku pada hari Jumat khususnya Pak di saf pertama itu kemudian diadakan apa namanya? Apa namanya? Apa ini Pak? Ngotok undian itu. Mereka berlomba-lomba Pak untuk bisa mendapatkan apa namanya undian itu karena ingin mendapatkan saf yang pertama. Kita kan tidak Pak. Silakan. Loh kok saling suruh maju jamaah sekalian. Kesempatan bagi kita jamaah sekalian untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang kelima apa jamaah sekalian? Ini panjang nanti secara khusus saya bicara masalah Jumat. Yang kelima apa? La tazalu ta'ifatun minha al-haq. Alhamdulillah ya akhi. Biasanya umat Muhammad ini Pak semuanya kompak untuk menegakkan kebenaran. Ya, dan ini merupakan kekhususan ini Pak sudah diakui Pak umat sama umat Nasrani, umat Yahudi Pak. Heran ya umat Islam ini kok bisa tunduk gitu pada arahan Tuhannya gitu. Kok kompak di mana-mana. Mereka bingung Pak ngeliat Jumat ramai seperti itu Pak. Bingung betul Pak. Targetnya Pak bagaimana Jumat kosong ya maafkan, tapi tidak bisa Pak. Setiap Jumat ramai, termasuk masih di sini ya, sudah nggak muat lagi. Mudah-mudahan Pak bisa dikembangkan masjid ini ya, ke kanan atau ke kiri, wallahu a'lam Pak. Kita tahu nanti kita lihat ya. Kalau cita-cita saya Pak, ini semua jadi masjid Pak dari atas sampai ke sana jamaah sekalian. Ya, tidak mustahil ya. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil jamaah sekalian. Ya, biar kita apa ya, ini masjid Pak akan nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak. Ini menjadi rumah kedua kita. Ya, rumah kedua kita. Kalau bisa rumah pertama kita ya. Rumah pertama kita, ya. Rumah keduanya ya rumah yang kita tinggal itu jamaah kalian. Dan sampai betah di masjid, apalagi ada AC-nya Pak ya. Cuma jangan main-main dengan AC deh Pak ya. Kalau bukan panitia, bukan takmir, jangan main pencet-pencet Pak. Eman ya. Semua sudah ada aturannya, sudah ada ukurannya jamaah sekalian. Jangan menaikkan, jangan menurunkan. Kalau sampai tidak bisa kuat dingin, minggir saja Pak. Cari yang mana yang di bawah AC-nya, biar nggak kena langsung. Kalau semakin banyak tangan yang menyentuh, cepat rusaknya Pak. Eman, ya. Nikmati saja yang ada di sini. Dan sekali lagi juga saya mengatakan kalau AC sudah hidup, kipas jangan dihidupkan Pak. Tidak ada fungsinya AC itu Pak. Diurai dinginnya itu jamaah sekalian. Jadi kalau mau pakai kipas semua AC-nya dimatikan. Ya, tapi kalau AC hidup, jangan sampai ada satu kipas pun hidup jamaah sekalian, itu ngerusak. Ya, seperti itu. Ini amanah dari Allah Ta'ala, sampai dengan menikmati Pak. Di rumah jarang-jarang kita juga pakai AC Pak. Saya pun di rumah juga jarang pakai kalau udah panas betul jamaah sekalian. Ya, di sini Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, nikmati. Saya berharap semakin khusyuk kita di rumahnya Allah seperti ini untuk kita munajat, apalagi di hari Jumat Pak. Ada nama juga Pak ya, ada apa? Ada apa? Bukunya ya, Masya Allah ya. Seharusnya saya berharap bukunya tiap hari diadanya, tidak hanya Jumat Pak. Jumat dilipat gandakan 2 kali ya, tidak apa-apa. Nah, sudah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita Pak dalam satu kebenaran. Umat Muhammad ini la tazalu ta'ifatun minha al-haq. Pasti kita kompak menegakkan kebenaran. Beda Pak dengan umat-umat yang lain jamaah sekalian. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahiral haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Selama umat ini menegakkan kebenaran, kompak satu Pak, gak bercerai-berai menegakkan kebenaran, kata Allah SWT, kata Nabi SAW, mereka tidak akan disesatkan orang yang ingin menghina mereka. Sebanyak apapun pula Pak orang tidak suka dengan kita, dari Yahudi, Nasrani, apapun pula, selama kita kompak, kita akan dijaga oleh Allah SWT. Ya, dan begitulah indahnya kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ini di dunia ya akhi. Adapun di akhirat, Allahu Akbar, jenengan nanti semua akan jadi saksi di hadapan Allah. Ya, innaha syahidatun lil anbiya alaihi wassalam ala ummihim. Nanti akan jadi saksi kepada semua para nabi dan umatnya bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Dan Al-Quran telah menceritakan, karena kita juga mengakui Pak kedambian mereka. Dan bagaimana agama tauhid ini agama terakhir begitu indahnya kita sudah menyampaikan pada mereka, dan sampai nanti Pak diminta oleh Allah jadi saksi.
Dan kita semua mengatakan, Pak, kami meyakini hanya Islam satu-satunya agama yang paling baik yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Begitulah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah, jamaah sekalian, supaya jadi saksi buat umat yang lain, jamaah sekalian, bahwa agama kita agama terakhir, Pak, agama terindah, agama pilihan Allah, tidak ada agama lagi setelah itu, jamaah sekalian. Dan Rasul pun juga siap jadi saksi kepada kita, karena Nabi, Pak, sudah menyampaikan indahnya agama ini secara sempurna kepada kita semua. Huwa istabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu 'alaika syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Masyaallah. Nabi, Pak, jadi saksi buat kita, kita pun jadi saksi buat umat yang lain, karena indahnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Bentuk kebaikan, Pak, kita umat Muhammad nanti sampean walaupun umat akhir zaman, Pak, al-akhirin as-sabiqun. Tapi uniknya, Pak, nanti pada hari kiamat sampean tampil terdepan. Wa mimma khussat bihi hadhihi al-ummah annaha akhirul umam fil wujud wa hiya awwalul umam fil ba'ts wal hisab wa dukhul jannah. Walaupun kita umat akhir zaman, jamaah sekalian, tapi nanti kita, Pak, menjadi umat manusia pertama, umat pertama ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuk surga pun, Pak, kita dulu pertama kali. Indah ya. Kita umat terakhir, masuk surganya pertama kali, dihisabnya pertama kali, dibangkitkannya pun juga pertama kali, Pak. Yang lainnya nyusul, ma'asyar muslimin. Kenapa? Karena Allah bangga, Pak, kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang berikutnya apa? Al-ghur al-muhajjalun. Ya Allah, insyaallah, Pak, wajah-wajah sampean, Pak, nanti bercahaya semua, jamaah sekalian. Al-ghur ini, Pak, al-bayad. Jadi kalau ada kuda, Pak, di sini ada putihnya, Pak. Kuda hitam semuanya ada putihnya, Pak, itu namanya ghur. Cemerlang. Jadi nanti wajah-wajah orang yang suka wudu, jamaah sekalian, yang suka salat, Pak, itu pasti keluar di alam kuburnya, Pak, ada apa? Ada cahaya, Pak. Namanya ghurrul muhajjalin. Ya, ada belang, Pak. Belang, tapi belangnya bukan belang kayak orang sakit. Orang apa? Kan ada orang sakit, Pak, tiba putih sedikit. Enggak, Pak. Sampai cahaya, Pak, ada cahaya. Ini kata para, Pak, salah satu nabi untuk menyelamatkan kita, memberikan syafaatnya, Pak, kelihatan dari wajah-wajah antum yang bercahaya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku datang pada hari kiamat bercahaya wajah-wajah mereka karena bekas air wudu yang mereka lakukan itu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa ingin dipanjangkan ghurrahnya, jadi kalau wudu, Pak, jangan hanya persis di sini saja, Pak. Sempurnakan, Pak. Lebihkan sedikit, jangan persis dagu, Pak. Sampai di sini, jemaah sekalian, silakan. Tangan, Pak, jangan sampai persis di siku, Pak. Naikkan sedikit. Ya, rambut, Pak, usap semuanya, Pak. Kemudian balik, kemudian kita bersihkan telinga kita. Kaki jangan persis mata, naikkan sedikit, Pak. Biar belangnya, cahayanya lebih apa? Lebih banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad SAW. Wajah-wajah sampai nanti pada hari kiamat bercahaya karena bekas air apa? Air wudunya. Makanya jangan malas berwudu, Pak, ya. Yang jelas kalau ahli salat pasti berwudu semua, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir apa? Hub aktsaru ahli jannah. Jenengan semua, Pak, nanti yang paling banyak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Umat terakhir penghuni surga paling banyak, jamaah sekalian. Ya, enggak bisa, Pak, jadi semuanya umat Muhammad. Kasihan umatnya Nabi Allah Musa, ya. Umatnya Nabi Allah Isa, umatnya Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, Pak, masuk surga juga. Cuma jumlah mereka dibandingkan dengan kita paling banyak. Ya, apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi inni la'atma'u fi an takuna syatra hadhil jannah. Saya betul-betul rakus betul. Saya sangat berharap, kata Nabi, bagaimana penghuni surga ini separuhnya adalah umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi, Pak, di riwayat yang lain Nabi mengatakan ahlul jannah ishruna wa mi'atu sinfin. Penghuni surga itu, Pak, ada 120 kelompok.
kelompok ahli surga, kelompok ahli puasa Pak ya, kelompoknya Nabiullah ini, pokoknya semua kelompoknya itu ada 120 Pak. Mohon maaf, dan bukan mohon maaf Pak, kita harus bangga, samanuna min hadhil ummah, 80-nya Pak, 80 kelompoknya kita Pak. Yang 40-nya Pak dikerubuti oleh umat sebelum kita, jamaah sekalian gitu. Dan antum semua akan masuk pada kelompok ini, jamaah sekalian. Kapan itu? Di saat jenengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita masuk semuanya, jamaah sekalian. Dengan demikian selesai sudah Pak pembahasan tentang min khasais umat Muhammad. Nanti pekan depan kita masuk min huquqi Rasul, apa hak-hak Rasulullah kepada kita Pak. Kita akan panjang yang bahasnya. Dari sekian banyak nabi, Rasulullah paling utama. Ulul azmi sudah kita bahas. Di antara ulul azmi juga Rasulullah paling mulia pula, paling banyak ujian dan cobaannya. Kemudian berbicara siapa itu Rasulullah, kita sekarang 2 kali berteman membahas kita sendiri, karena kita kecipratan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, kita juga mendapatkan kecipratan kemuliaannya pula. Maka kita akan berbicara lagi apa hak Rasulullah kepada kita. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.